Nabi, nih kalau ada orang ngomong-ngomong ke kubur itu gila apa bener? Ada orang ngomong mau yang dikubur gimana? Boleh nggak? Apa orang gila? Antum pernah ngomong sama orang kubur nggak? Belum tahu caranya? Nih coba lihat. Bagi Wahabi itu khurafat. Tapi kita coba lihat, Nabi Muhammad pernah ngomong sama orang yang dikubur. Umar ngomong, ya Rasulullah, ma tukhatibu min aqwamin qad jifu. Wahai Rasulullah, kenapa engkau berbicara kepada mereka yang sudah kering kelontang, udah bangkai? Apa jawaban Nabi? Walladzi ba'athani bil haqq, demi Allah, ma antum bi asma lima aqulu minkum, walakinnahum la yastati'una jawaba. Ya. Jadi mereka ini bisa dengar tapi tidak bisa jawab. Nah, ini orang kafir. Kalau orang beriman, jika ada yang mengucapkan salam kepadanya dan dia kenal kepada yang mengucapkan salam, dia balas. Jadi yang benar, yang tidak bisa ngapa-ngapain setelah mati itu orang kafir. Tapi kalau orang mukmin bisa, ya. Kalau enggak, ayo mati aja dulu ya. Kalau kita belum mau, kita masih mau beramal ya. Kita masih mau berjuang. Perjalanan ini masih panjang. Kalau nggak dikunjungi teman, sedih nggak? Sama. Ini yang nggak kunjungan ke orang tuanya nih. Ya nggak kirim Fatihah, nggak kirim doa, nggak kirim sedekah. Itu orang tua di sono, teman kita di sono sedih. Kadang-kadang kalau dia mendadak, dia minta kepada Allah, ya Allah izinkan aku datang ke mimpinya. Karena hanya lewat mimpi mereka bisa komunikasi. Tapi orang-orang yang kekasih Allah, lagi jaga pun dia bisa berinteraksi dengan mereka. Lewat sir di kolbunya. Kenapa? Di dalam diri kita ada sesuatu yang nggak pernah mati. Ya, ruh. Nggak pernah mati. Ruh ini yang bisa menangkap bahasa ruh di alam sana. Kalau sudah kenal ruh, kalau nggak kenal ruh ya nggak ngerti. Dia ngomong apa juga nggak ngerti. Ya. Gimana? Udah kirim doa belum untuk orang tua kita, kawan kita, saudara kita yang meninggal? Kirimlah doa. Ya. Mereka nunggu. Kalau ada waktu, sekali seminggu, sekali sebulan, ziarah ke mereka. Itu senang. Wa yafrah, apa kata beliau? Wa yafrah bihi. Dia senang jika engkau berkunjung kepada mereka. Sepinya mereka di situ ya. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, bulan lalu kita libur ya. Afwan ya, aneh kemana tuh? Oh iya, ya benar. Afwan ya. Pada malam ini kita akan mengkaji poin yang ke-13. Ini kebetulan sudah ada terjemahannya. Ini saya bukan lagi bukan iklan, tapi itu saya bantu aja orangnya. Ini bagus, terjemahannya bagus. Ya, Katulistiwa Press ya. Ya. Semoga yang menerjemahkan diberkahi. Semoga yang menerbitkan ikhlas. Tema yang ke-13, Mutasyaddidun, kelompok ekstrim, kelompok salafi. Ini kelihatan dari kitab Syekh Shalih Fauzan, Albani, ya, kalau nulis. Bahwa orang tua, bukan orang tua Nabi ya, udah lewat ya, tentang syu'ur, ada idrak man yazuru, bahwa mayit, orang mati sudah enggak lahinya. Kata Syekh Ali Jum'ah, wa yasluk al-mutasyaddidun maslakan khatiran yamilu lil maddiyatil baghidah. Ada ajaran materialisme murni yang berbahaya itu dalam ajaran salafi. Ini kata Syekh Ali. Jadi mereka terjebak pada filsafat juga, tapi namanya filsafat materialisme. Apa itu? Kalau orang sudah mati, dia tidak bisa apa-apa. Nggak bisa bantu, nggak dengar, nggak bisa jawab. Gitu, habis sudah. Itu sebabnya mereka tidak mengindahkan sama sekali dalil-dalil kita mengenai boleh bertawassul setelah Nabi wafat. Jangankan wali Syekh Abdul Qadir Jilani, sama Nabi aja nggak boleh. Kebayang mantu, ya?
Begitu parahnya mereka menganggap dan terjebak kepada ajaran materialisme, filsafat itu. Yang dituduh aneh kan dituduh filsafat ya. Itu mereka kan cuma lihat dari sosial media aja. Ya, karena nggak tahu siapa kita. Saya udah sering katakan bahwa saya kuliah filsafat cuma 4 tahun. Tapi di saat yang sama saya kuliah hadis. Di saat yang sama saya ngaji kepada ulama Suriah. Lamaan mana dong? Dan lanjut 15 tahun saya ngabdi belajar dan mengajarkan hadis di Darussunnah, Ma'had khusus mahasiswa hadis. Lamaan mana saya ngaji hadis atau filsafat? Hadis lah, ya. Dan alhamdulillah khatam itu kitab-kitab besar, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah. Disitulah saya sadar bahwa mereka itu tidaklah menggunakan sunnah dengan sepenuh hati. Cuma sunnah-sunnah tertentu aja yang diambil. Ya, contohnya bab ini. Mereka beranggapan orang mati nggak tahu bakal siapa yang datang kepadanya. Maka dengan turunan ilmu ini mereka melarang niat ziarah kubur Nabi. Ini akidah mereka nih. Bagi mereka, bid'ah siapa yang berniat berziarah kepada kuburan Nabi boleh ziarah ke masjid Nabi. Lebih mulia masjid Nabi atau Nabi? Nabi, benar. Terus lebih utama ziarah ke Nabi atau ke masjidnya? Masjidnya jadi masjid karena siapa? Tuh, mereka nggak nyampe akalnya ke sana. Wajar lah ya. Karena terjebak dengan satu riwayat bahwa sholat di masjidku sama dengan berapa ribu? 1.000 apa 10.000? 10.000 di Masjidil Haram. 100.000 yang mana yang benar? Aduh, ya 100.000 yang mana? Masjidil Haram. Kalau Masjid Nabawi 1.000 alf. 1.000 kali antum sholat di tempat lain. Sholat sunat ya. Tapi mereka lupa yang membuat masjid itu mulia siapa? Ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama pertanyaan saya kepada beberapa jamaah. Lebih mulia yang melahirkan Nabi Muhammad atau Nabi Isa? Yang mana yang benar? Lebih mulia yang mana, Pak? Seharusnya loh ya. Tadi pagi kita bahas itu, Pak ya. Lebih mulia, bukan tadi pagi ya. Oh enggak, itu aneh ngaji di Tanjung Priuk. Ini kebanyakan jadwal, jadi pusing yang mana kita. Lebih mulia yang melahirkan Sayyidul Alamin, penghulu alam semesta, atau Isa. Lebih mulia lah yang melahirkan Nabi Muhammad, penghulu alam semesta. Jika Sayyidah Maryam diilustrasikan dalam Al-Quran, jika dia berkehendak mau makan buah, Allah hantarkan melalui Sayyidina Jibril buah, benar nggak? Maka Sayyidina Zakaria setiap masuk ke ruangnya Maryam, ponakan dia kaget. Anna laki haza, ini dari manakah wahai Maryam? Ya benar. Kira-kira kalau yang di dalam kandungannya Nabi Muhammad gimana? Makanya tubuh Nabi Isa, tubuh Nabi Muhammad, itu dagingnya, sel-selnya tercipta bukan dari buah-buahan nutrisi bumi, tapi nutrisi surga. Karena buah-buahnya langsung dari surga. Itulah sebabnya. Apa aja yang dari tubuh beliau, itu tidak najis. Saya kasih ilustrasi lain. Ini biar antum tambah mengenal Rasulullah. Bidadari, kalau meludah ke bumi bagaimana? Apa kata Nabi? Bidadari kalau meludah ke bumi, mala'at al-ardu 'itara, maka bumi, dunia seisi akan dipenuhi oleh semerbak lebih harum daripada kasturi. Ayo gimana? Kira-kira itu bidadari diciptakan untuk siapa? Untuk orang yang ikut Nabi. Dan bidadari itu nggak bisa diakses kecuali kuncinya dibuka. Siapa yang megang kuncinya?
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau air ludah Nabi yang keluar, kira-kira jadinya apa? Lebih harum ya. Lebih harum air ludah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka antum baca riwayat Imam Bukhari, baca riwayat Imam Tirmizi. Nabi itu kalau ngeludah nggak ada ludahnya jatuh. Karena pastinya Nabi nggak makan jengkol lah ya. Nabi bawang aja yang dimakan. Tapi andainya pun beliau makan jengkol, nggak ada masalah. Karena tubuh beliau ini bukan dari bumi murni, tapi campuran dengan buah-buah nutrisi langit. Ya, beliau ini Allah sudah persiapkan naik ke langit. Nabi Isa karena tidak selamat, dia kan naik juga ke langit, benar nggak? Nabi Idris nggak sanggup dimatiin dulu naik ke langit. Tapi kalau Nabi Muhammad ditembuskan sampai kepada arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, jika mengenal Nabi itu momennya, eventnya hanya lewat maulid, bisa-bisa maulid itu wajib. Difitnahlah oleh Ibnu Mania, difitnahlah oleh Saleh Fauzan, wah Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki mewajibkan. Bukan, beliau lagi cerita, jika ente nggak ngerti-ngerti Nabi, kecuali lewat maulid, maka maulid bisa jadi wajib seperti sekolah. Sekolah wajib nggak? Ya, itu maksud beliau. Ya, jangan salah paham. Orang kan suka salah paham. Ya, salah paham udah jadiin video, Pak. Ya, ini ada yang baru-baru nih, ya, nggak tahu maksudnya apa. Ya, kalau hitung-hitung pencapaian keilmuan, dia baru sarjana S1. Lah itu kan ukuran mahasiswa saya itu. Nantang debat. Nantang debat saya, Pak. Ya saya mau-mau aja. Cuma kan murid-murid saya nggak ada yang mau, Pak. Tanya mereka nih, nggak ada yang mau. Anak-anak ribat nggak ada yang mau. Ribat neuronnya nggak ada yang mau. Nggak ada yang rela. Apa kata mereka? Cukup kami aja yang ngelawan. Bener. Di telepon aja langsung take down video dia. Yang dari Jambi itu. Ya. Berani nantang-nantang. Ternyata dia nggak pernah mendengarkan utuh kajian kita. Saya dituduh mengatakan bahwa orang tua Nabi masuk walinya Ar-Razi itu gila. Loh, emang ada pernah saya ngomong begitu, Pak? Ini antum kan yang sering ikut kajian aneh nih, baik yang offline ataupun online. Ada nggak aneh ngomong begitu? Nggak ada kita ngomong begitu. Kita cuma jelaskan ada wali kategori sufi, ada wali kategori alamah, ada wali kategori malamatiyah, ada wali kategori majzub. Majzub itu dikira orang gila, dia bukan gila. Tapi ini orang nggak mau dengar. Saya khawatir ntar keturunannya ada yang gila, ntar kalau dia nggak tobatnya. Wali diserang. Allah kan mengatakan dalam hadis qudsi, man 'ada li waliyan faqad azantuhu bil harb. Siapa yang menantangku, menyakiti kekasihku, aku tantang dia untuk berperang. Ya, saya udah dengar langsung, Pak, para wali ngomong begitu. Minimal dia gila sendiri dengan nafsunya, nafsu ngomongnya, ya. Ngaku-ngakunya udah menghubungi saya, itu kan bohong. Yang ada ngubungin saya, anjing-anjingin saya, Pak. Ada, itu banyak. Nantang debat tapi depannya, oi anjing gitu. Banyak itu, ya. Ngomongnya jorok-jorok, kelihatan di dalam kepalanya itu otaknya kebun binatang sama toilet. Karena ngomongnya jorok-jorok, pampers gitu, ya, celana dalam, astagfirullah. Ya, kalau ente mau hijrah, hijrahkan lahir batin. Jangan cuma hijrah jenggot, ya. Jangan cuma hijrah jingkrang. Hijrahkan juga kolbu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan cuma hijrah pakaian. Ini hijrahnya baru pakaian sudah berani nentang-nentang orang yang sudah lama ngaji hadis, ya. Itu bunuh diri namanya, ya. Itu mereka nggak ngukur-ngukur diri, Pak. Sahih Bukhari aja belum khatam, ya. Arba'in aja nggak apal, ya. Apal paling juga salah-salah. Kadang-kadang nekat, ya. Ditanya dikit nggak bisa jawab dia, ya. Baik. Nanti semakin ke sana, ini bukan, kita kajian begini bukan berarti ngademin, Pak. Saya ngaji begini, kita diam, kita dilindas, ya, maka kita harus menjawab. Mereka itu sedikit tapi berisik, maka antum harus perbanyak kajian begini. Habib Ges harus buka kitab lagi tuh, ya.
Sampaikan Pak Batullah. Habis ngaji kita pakai Awam, kita protes lagi apa gitu. Yang seruan dikit lah, yang lurus-lurus aja. Ya. Baik, kembali ke sini. Bagi mereka yunkiruna ayya idrakin lil mayyit wa yanfauna syu'urahum biman yazuruh. Mereka ini mengingkari mayit itu mengetahui, punya pengetahuan dan bisa merasakan siapa yang menziarahinya. Bagi mereka itu nggak ada bohong, nggak ada. Orang kalau udah mati gitu. Itu keyakinan siapa? Keyakinan mereka. Turunan dari situ apa? Mereka mengingkari tawassul. Jadi mereka menyamakan Nabi dengan matinya orang-orang kafir. Sama bagi dia. Gak bisa ngapa-ngapain. Ini gawatnya di situ. Ya. Yang gak bisa ngapa-ngapain itu orang kafir, benar. Tapi kalau orang mukmin, apalagi wali Allah, apalagi nabinya Allah, pasti bisa apa-apa. Karena disebut ahyaun inda rabbihim. Mereka hidup di sisi Allah. 2 ayat itu cukup. Bal ahya, mereka hidup. Terus dalam hadis disebutkan, ma min ahadin marra bi qabri akhihil mu'min. Tidaklah seseorang melewati kubur saudaranya yang beriman. Karena ya'rifuhu fid dunya, yang dia kenal waktu di dunia, fasallama alaihi ila arafahu. Lalu orang itu mengucap salam kepadanya kecuali yang dikubur mengetahuinya, waradda alaihi salam. Lalu dia menjawab salamnya. Gimana kira-kira? Ya. Kita kalau lewat kubur baca apa? Assalamualaikum ya, jangan kamu satu orang. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Jadi dia, orang-orang ini nggak paham bahwa kehidupan fisik ini akan berhenti dengan yang kita sebut kematian. Ditanamlah dalam kubur, tapi ada kehidupan lain yang dia nggak sadari. Nah, inilah akibat filsafat apa? Filsafat materialism. Baik. Nabi, nih kalau ada orang ngomong-ngomong ke kubur, itu gila apa benar? Ada orang ngomong mau yang dikubur gimana? Boleh nggak? Apa orang gila? Antum pernah ngomong sama orang kubur nggak? Belum tahu caranya? Nih coba lihat. Bagi Wahabi itu khurafat. Tapi kita coba lihat, Nabi Muhammad pernah ngomong sama orang yang dikubur. Waqad sahha 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh telah sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu amara biqatli Badrin fa'ulqaw fi qalib summa jaa hatta waqafa alaihim wa nadahum bi asma'ihim. Jadi Nabi suruh orang-orang yang mati di perang Badar itu untuk dilempar ke qalib. Lalu Nabi memanggil, ya fulan bin fulan, disebut namanya satu-satu. Fulan bin fulan, fulan bin fulan, satu-satu disebut. Hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa. Betul kan kalian mendapatkan janji Allah itu benar? Kalau kalian kufur, matinya disiksa. Fa inni wajadtu ma wa'adani rabbi haqqa. Aku mendapatkan janji Allah bahwa jika memperjuangkan agama Allah pasti dibantu oleh Allah. Nabi ngajak ngomong sama orang, ngobrol sama orang yang udah meninggal. Antum percaya nggak? Ini hadis riwayat siapa yo? Hadis riwayat Imam Ahmad dan hadisnya sahih. Ahmad itu gurunya Bukhari. Gimana? Mau tahu ilmunya nggak? Berat ilmunya. Ntar kalau antum dengar orang baca assalamualaikum kabur kali. Assalamualaikum. Terus pas kita dengar waalaikumsalam, wah sarungnya copot kali tuh. Ya. Faqala lahu Umar ngomong, ya Rasulullah, ma tukhatibu min aqwamin qad jifu. Wahai Rasulullah, kenapa engkau berbicara kepada mereka yang sudah kering kelontang, udah bangkai? Apa jawaban Nabi? Walladzi ba'atsani bil haqq, demi Allah, ma antum bi asma lima aqulu minkum, walakinnahum la yastati'una jawaba. Ya. Jadi mereka ini bisa dengar tapi tidak bisa jawab. Nah, ini orang kafir. Kalau orang beriman, jika ada yang mengucapkan salam kepadanya dan dia kenal kepada yang mengucapkan salam, dia balas. Jadi yang benar, yang tidak bisa ngapa-ngapain setelah mati itu orang kafir.
fair. Tapi kalau orang mukmin ya bisa, ya. Kalau enggak, ayo mati aja dulu ya. Kalau kita belum mau, kita masih mau beramal ya. Kita masih mau berjuang. Perjalanan ini masih panjang. Fal mayt yash'ur wa yudrik bi naw'in min al-idraq liman jaa'a li ziyaratihi wa yafrah bihi. Jadi ternyata ya antum kalau enggak dikunjungi teman, sedih enggak? Sama. Ini yang enggak kunjungan ke orang tuanya nih. Ya enggak kirim Fatihah, enggak kirim doa, enggak kirim sedekah. Itu orang tua di sono, teman kita di sono sedih, Pak. Kadang-kadang kalau dia mendadak, dia minta kepada Allah, ya Allah, izinkan aku datang ke mimpinya. Karena hanya lewat mimpi mereka bisa komunikasi. Tapi orang-orang yang kekasih Allah, lagi jaga pun dia bisa berinteraksi dengan mereka. Lewat sir di kolbunya. Kenapa? Di dalam diri kita ada sesuatu yang nggak pernah mati. Ya, ruh. Nggak pernah mati. Ruh ini yang bisa menangkap bahasa ruh di alam sana. Kalau sudah kenal ruh, kalau nggak kenal ruh ya nggak ngerti. Dia ngomong apa juga nggak ngerti. Ya, gimana? Udah kirim doa belum untuk orang tua kita, kawan kita, saudara kita yang meninggal? Ini kan habis COVID kemarin ya, Delta. Kirim-kirimlah doa. Ya, mereka nunggu. Kalau ada waktu sekali seminggu, sekali sebulan ziarah ke mereka. Itu senang. Wa yafrah, apa kata beliau? Wa yafrah bihi. Dia senang jika engkau berkunjung kepada mereka. Sepinya mereka di situ ya. Walihada amara Nabi SAW bisalam alal mauta. Inilah sebabnya kenapa Nabi menyuruh kita untuk mengucapkan salam kepada orang yang meninggal. Haitsu ja'annahu sallallahu alaihi wasallam kana yu'allimu ashabahu idza zaru al-qubur ayaqulu assalamu alaikum ya ahla diyaril mu'minin, ya ahla ad-diyar minal mu'minin wal muslimat. Ini ada lafaznya. Nah, berdasarkan riwayat-riwayat itu, Imam Nawawi mengatakan, wa yustahabbu liz-zair ayadnu min qabril mazur. Dianjurkan bagi peziarah mendekati kubur yang mau dia ziarahi. Atas dasar tadi. Tapi kalau orang aswaja nih ngeles, kan kita bisa ziarah dari rumah, kirim Fatihah aja. Yang beda itu, ya. Ziarahi ke sana. Ziarahi ke sana. Biqadri makana yadu min sahibihi law kana hayyan wa zara. Ya, saya sesanggupnya lah ya. Ini unik nih. Ibnu Taimiyah itu punya pengalaman. Ibnu Taimiyah ini imam Salafi ya. Bukan salaf Pak ya, Salafi. Salaf itu generasi 3 pertama, kalau Salafi yang aku ikut mereka. Ibnu Taimiyah mengatakan apa? Orang kalau meninggal, jika ingin tahu dia disiksa atau tidak, maka taruhlah di situ ayam atau hewan. Jika hewannya bertahan di situ, berarti yang di dalam enak. Tidur dia. Kalau enggak, walaupun kita udah kasih makanan di situ nih, beras kita sebar, ayam nggak mau makan Pak, berarti dia lagi dengar ada yang disiksa di dalam kubur. Antum kalau penasaran coba aja. Tapi kuat nggak ntar? Kalau itu kubur orang tua kita sendiri lagi disiksa gimana? Ya, mumpung nggak tahu, kirim aja doa, ya, kirim Fatihah, kirim sedekah, ya. Ibnu Taimiyah ditanya an sama'al mayyit ba'da mautih, mengenai apakah orang yang mati mendengar orang yang hidup setelah dia mati. Apa jawaban dia? Na'am, yasma'ul mayyitu fil jumlah. Secara umum si mayat bisa dengar. Ya. Wa dzakara ahaditsa katsiratan, lalu disebutkan banyak hadis. Berdasarkan inilah Ibnu Qayyim kemudian mengembangkan ajaran Ibnu Taimiyah ini menjadi satu kitab judulnya Ar-Ruh. Udah berkali-kali kan saya sebut di sini. Udah beli belum? Udah bener. PDF. Buku beneran. Udah baca? Ya nggak apa-apa terjemahan Pak. Yang penting baca tuh. Ya. Mau terjemahan, mau asli kan sama aja sebenarnya. Bedanya antum PD-nya nggak punya. Saya karena baca teks Arab yang nggak berbaris, PD-an dikit lah. Ya. Ya wajar dong. Kita kan nyantri bertahun-tahun. Antum nggak nyantri. Ya. Sama, itu sama semua. Nabi Muhammad SAW mengatakan apa?
Aksiru minas salati alayya yawmal jum'ah. Banyak-banyak salawat kepadaku pada hari Jumat. Kenapa? Fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Salawat kalian langsung disampaikan kepadaku. Nah, ini jelas nih. Lalu sahabat nanya, ini sahabat dikritis. Nabi jawab pelan-pelan, baik-baik. Wahai Rasulullah, masa iya bisa sampai, sedangkan engkau sudah hancur binasa? Muncullah kalam berikut. Inna Allah Ta'ala harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Allah mentitahkan kepada bumi, jangan pernah merusak tubuh para nabi. Dan cuma antum kalau cek, jangankan nabi. Ya, di Bogor, itu ada orang yang cuma ngamalin sedekah uduk. Tiap kali dia ngeliat orang susah, orang gila, dikasih uduk. Belum ada yang beli, malah dikasih uduk. Meninggal, dikubur di ujung dekat kali. Ketika 6 bulan, airnya naik. Itu kuburan amblas. Nongol lah itu mayat, masih utuh 6 bulan. Amalannya apa? Cuma ngasih nasi uduk. Jadi nggak mesti hafiz Quran. Karena banyak juga hafiz Quran dilaknat sama bumi. Karena hafalan dia tidak membuat dia terjaga. Hafalan dia membuat dia mengejar dunia. Dia kejar dunia pakai Quran. Kan banyak juga sekarang. Jadi coba aja lah denger itu orang musabaqah ngomonginnya bukan ngomong makna. Ngomonginnya hadiah. Ya. Ini mohon maaf nih, kita nggak ngelarang antum musabaqah ya. Tapi kalau orang obrolannya lagi mau musabaqah hadiah, masalah sama juri. Nanti ketika dia nggak juara dia salahkan juri. Apa-apaan itu ya? Allah nggak ridho Quran digituin. Nah, maka beliau mengatakan, "Fahadhin nususu abthaluha tubayyin anna al-mayyita yasma' fil jumlah kalam al-hayy." Ini bukti kuat, dalil kuat bahwa orang yang mati bisa mendengarkan kalam orang yang masih hidup. Itulah sebabnya setan itu suka sekali menyerupakan diri. Korin-korin ini suka sekali. Karena dia tahu ada orang berkeyakinan di kubur ada kehidupan, maka dia menyerupakan menjadi sesuatu. Padahal nggak mungkin ya. Nggak mungkin seperti pocong, itu bukan ruh itu Pak. Itu jin itu. Sundal bolong, bener. Apa lagi namanya? Apa? Kuntilanak, antum pernah ketemu? Jangan-jangan kedip-kedipan mata lagi. Astagfirullah. Kalau saya ngucapin salam ke tembok, itu berakal nggak? Assalamualaikum tembok, gitu, berakal nggak? Nggak beres kan tuh otak orang? Ya. Kalau saya ngajarin baca assalamualaikum ke benda mati, itu yang ngajarin nggak waras kan? Oke. Nabi ngajarin baca assalamualaikum ke orang yang udah mati, waras nggak? Yuk, sangat waras lah. Justru itulah kewarasan sejati. Ketika kewarasan itu tembus sampai ke alam lain. Itu paling penting itu. Ya. Tapi menurut antum tadi nggak waras ya? Ya. Ngucapin salam ke orang mati waras nggak? Waras lah. Karena Nabi yang mengajarkan. Nah, maka Syekh Ali Juma mengatakan, wa hadza khitabun liman yasma' wa yaqil. Oh, kamu kalau baca assalamualaikum ya ahla diaril mu'minin, assalamualaikum ya ahlal kubur, kita berarti ngomong bukan sama benda mati, kita lagi berbicara kepada makhluk hidup yang pasti bisa jawab. Saya mau tanya, ngucapin salam sunat nggak? Jawabnya wajib? Oke. Kira-kira yang di dalam kubur wajib jawab nggak? Ya wajib jawab lah, sama. Berarti dia bisa jawab nggak? Bisa jawab. Paham di situ? Ya. Jadi jangan ragu lagi ya masalah orang meninggal. Untungnya antum nggak dengar. Kalau dengar, siapa tahu di bawah rumahnya ada kuburan. Kan repot. Siapa tahu di sini dulu ada kuburan, kan kita nggak ngerti. Adakah orang mati terus nyusup ke orang hidup? Gimana kira-kira? Itu mainan-mainan jin kali ya, main-mainan korin itu, gak usah percaya ya.
Korin mungkin ya. Tapi kalau ruh, ngapain juga dia balik-balik begitu, ya. Paling dengerin seksaan ntar, ya. Udah gak sempet dia. Berdasarkan ini semua, ahlu sunnah senang ziarah. Inilah sebabnya kenapa Salafi nggak senang ziarah. Bahkan Salafi menuduh para peziarah sebagai ubadul kubur, penyembah kubur. Kan tertulis di kitab Soleh Fauzan, di banyak kitabnya, sufi-sufi ubadul kubur, penyembah kubur. Ini tuduhan luar biasa ini, ya. Dan kitab itu kan nggak ditarik. Kitab itu berkembang terus, ya. Kan bahaya nggak ntar? Bahaya, Pak. Ya. Sekarang ustadz-ustadz mereka di Indonesia udah berani ngomong begitu. Sufi-sufi pemuja kubur, aswaja pemuda kubur, penyembah kubur. Antum ridho nggak digituin? Ulama kita digituin? Nggak ada yang ridho seharusnya. Tapi karena kok diam-diam aja orang-orang nih, ya. Ustadznya masih diam, ya. Jamaahnya juga males. Tidur aja kita, ya. Harus mulai, Pak. Kita nggak perlu membalas dengan kekasaran, tapi kita membalasnya dengan cara yang ilmiah. Ya. Sampai jam berapa, Pak? Ini berapa nih? Kita sampai? Ih, serius. Azan dulu kan? Berarti lanjut ya. Nomor 14, biar cepet tamat. Oh ya, Ahsan, lebih baik nanya, Pak. Ngalir. Bismillah. Waalaikumsalam. Masalah penjelasan tentang ruh ya. Apakah ruh-ruh yang sudah meninggal itu atau yang mati itu saling bertemu? Itu pertama. Yang kedua, apakah ruh-ruh yang sudah mati bisa bertemu dengan ruh-ruh yang masih hidup? Ya. Nah, yang ketiga adalah apakah selain Nabi Muhammad SAW yang bisa menanyakan kepada orang-orang yang sudah meninggal, apakah para sahabat atau para tabiin dan lain sebagainya Bisa juga Baik. untuk mempertanyakan hal-hal tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum. Pertama, apakah ruh yang udah meninggal ketemu sama yang udah apa? Ya ketemu, Pak. Ketemu. Mau, Pak? Saya tunjukin. Tunggu aja, Pak. Nggak berapa lama lagi. Ya. Ketemu. Itu sebabnya seorang yang mengerti bab ini, dia mau hanya dikubur di kuburan orang Islam, sesama mukmin. Terganggu, Pak, kalau ada yang kafir. Kan disiksa terus, kan kedengeran terus tetangga dia. Au, gitu. Aduh, gak kuat kita, gak kuat. Dengerin orang disiksa, gak kuat. Maka kadang-kadang kita diminta ditidurkan kalau dikubur ntar. Dan semua itu dijawab oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Ar-Ruh. Bapak wajib baca kitab itu. Beli, Pak, habis ini ya. Kalau bisa baca Arabnya, kalau nggak terjemahannya. Online sudah ada, Pak. Tanya sama anak mau cucunya ya. Beli nih kitab Ar-Ruh nih. Ini modal masuk kubur itu. Bapak kalau ngerti ilmu Ar-Ruh di kitab Ibnu Qayyim, itu bisa nego nanti ya di alam kubur. Dulu waktu dunia pernah belajar ini nih, masa sekarang nggak boleh? Nanti kasih sama Allah ntar, ya. Insya Allah, ya, insya. Yang kedua, bisakah orang yang sudah meninggal ketemu orang yang hidup? Dijawab oleh Ibnu Qayyim dengan kisah yang banyak sekali dan riwayat yang banyak sekali. Bisa. Saya kasih Bapak satu hadis saja di riwayat Bukhari. Nabi Musa udah mati belum? Udah mati. Ketemu Nabi Muhammad nggak? Dilihat Nabi Muhammad nggak lagi sholat di kuburnya? Semua para nabi udah meninggal, benar. Ketika sholat di Masjidil Aqsa, semuanya hadir. Nabi Adam udah meninggal, di langit pertama ketemu sama Nabi. Itu dalil terkuat bahwa ruh orang meninggal bisa ditemui oleh yang hidup. Yang hidup bisa menemui mereka. Yang mati pun jika dia wali, jika dia nabi bisa mendatangi. Itulah yang dibaca di Barzanji. Aminah, ibunda Nabi SAW, hampir tiap malam mimpi didatangi oleh Nabi Adam.
Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, itu orang meninggal datangin orang yang masih hidup. Dan saya yakin yang hadir ini ada yang mimpi ketemu orang tuanya atau kakeknya atau gurunya sudah meninggal. Bener. Ntar malam Bapak bisa ketemu, Pak, kalau niatnya benar. Bacain Fatihah, bacakan kepada ayahandaku Fulan bin Fulan Al-Fatihah 7 kali. Kalau Bapak tulus, insya Allah ketemu. Kalau Bapak tulus dan yakin. Nah, masalahnya yakin ini. Dia udah datang, tapi bapaknya nggak tahu. Seringnya begitu. Malah kabur. Hantu datang gitu. Bapaknya disebut hantu kan. Ibnu Qayyim menukil kisah-kisah yang terjadi di zamannya dan zaman sebelum dia. Dan sampai zaman ini saya melihat, mendengar kejadian serupa terjadi. Kejadian lagi. Cuma kita nggak boleh sebutkan. Ya. Dan itu bukan korin, bukan jin. Ya. Karena jika ruh orang meninggal datang, itu beneran dia. Itu beneran dia. Ya. Ada seseorang berutang sama saya dulu. Waktu kita masih mahasiswa. Duit 500.000, sejuta. Lagi mahasiswa, zaman-zaman dulu banyak gak tuh? Banyak. Meninggal lah yang ini. Saya udah bilang sama dia dulu, Bang, ente jangan ngamalin zikir setan ini. Jadi dia punya zikir iblis. Zikir tapi zikir iblis, Pak. Ada tuh torikotnya tuh. Torikot iblis ya. Azaziliyah. Dia amalin sama dia. Saya bilang, Bang, hati. Kawan saya satu meninggalnya kepalanya di WC, Allah benturkan lewat malaikat maut ke WC. Pluk. Tersungkur Pak, kepalanya itu. Dan saya sudah dengar 2 orang dan sudah melihat 2 orang kejadian itu. Zikir setan, ya. Dia merasa dirinya adalah Allah. Datang Pak, hari ke-7 datang dia. Diam aja mukanya kayak nggak jelas, ya, kayak ketakutan. Kita mau nagih hutang dia gimana? Ada orang berutang sama kita. Kita mau nagih, wajahnya kita ketakutan nggak? Kira-kira begitu, Pak. Tapi dia nggak bisa ngomong. Ya, cuma dari wajahnya saya bisa paham. Kamu punya hutang ya? Dalam hati gitu aja. Dia punya hutang. Tapi saya kira dia masih hidup. Bangun tidur, saya pergi kampus ngajar. Di parkiran, tukang parkirnya ponakan dia. Padahal saya nggak kenal ponakan dia. Dia bilang, kamu teman omku ya? Saya bilang, siapa ommu? Om Fulan. Oh iya, 7 hari yang lalu meninggal. Saya ketemunya malam ke-7. Jadi dia malam ke-7 itu ronda atau apa, belusukan kemana-mana minta tolong. Itu cara dia minta tolong, Pak. Maka langsung saya terdiam, saya mengatakan, ya Rob, aku bebaskan hutangnya saat ini juga. Kasihan dia. Itu kejadian, Pak. Asal itu, ya. Karena orang yang berutang jika tidak ada yang jamin, dia ngatung di sono, nggak ada yang jamin. Nabi nggak sanggup menyolatkan orang itu, ya. Karena Nabi biasanya nyari dulu ada yang jamin nggak, gitu. Jadi yang punya utang, kalau nggak ada asuransinya, mati gimana, Pak? Ya, segera bayar. Kalau rumah kredit kan, kalau meninggal langsung asuransi dari bank. Kalau nggak gimana tuh, ya? Jadi ada orang yang udah meninggal menemui orang yang mati. Sama sebaliknya orang yang meninggal dan mati, sama Pak ya. Orang meninggal nemuin orang yang hidup. Ini powernya lagi kurang nih Pak. Ya. Baru tidur 2 jam Pak. Dari kemarin ya. Ada juga orang hidup menemui orang yang meninggal. Ya. Itu Nabi Muhammad SAW kan nemuin Nabi terdahulu. Ketemu semua nggak? Ketemu semua para nabi. Mau antum ilmunya? Paling takut. Yang ketiga tadi apa? Selain nabi bisa nggak? Ya bisa. Ini kan nabi ngajarin. Jika engkau berjalan melewati kuburan, bacalah assalamualaikum. Itu kan ngajak ngobrol, Pak. Kita kalau baca assalamualaikum berarti mau kenalan kan? Assalamualaikum. Nah, mau bertamu kita. Untungnya kita nggak bisa dengar semua. Kalau bisa dengar semua, berebut. Mereka bilang kirimin Fatihah dong, bang, Fatihah bang, kirim dong, bang. Begitu kalau antum mau dengar. Ya. Saya punya guru, kan saya udah cerita sebelumnya. Guru saya Syekh Muhammad Nuruddin Al-Khalidi.
mau ke surau gurunya lewat kuburan tahun-tahun 70-an. Tahun 70-an ya. Bapak udah hidup kan, udah lahir kan? Udah nongol di dunia ya. Tiba-tiba sir dia membimbing, mengatakan bacakan Fatihah untuk orang yang dikubur. Dia bacakan. Dia dengar saat itu orang kayak dapat kiriman makanan, makan mereka semua. Kayak di warung Padang itu, Pak, bunyi plok semua gitu. Dia dengar. Dengan telinga apa dia dengar itu? Tentu dengan telinga ruhaninya. Karena yang bisa mendengar ruhani cuma ruhani. Tapi kalau salafi nggak percaya, Pak. Nggak percaya dia. Dianggap itu khurafat. Yang tahu alam gaib cuma Allah. Lah terus hadis Nabi berinteraksi alam gaib apa dong? Yang tahu alam gaib cuma Allah. Dan orang-orang yang diizinkan oleh Allah. Nabi diizinkan, ulama yang ahli kolbu diizinkan. Ya. Tafadhol azan. Belum? Oh, belum. Apalagi? Ada yang nanya lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita sering berselawat ya Ustaz. Nah, dalam membaca selawat ini yang kita ingat itu apakah Nabi Muhammad yang lahir di Mekah ataukah nurnya yang kita ingat dalam berselawat? Yang kedua, bagaimana zikir yang bagus atau berzikir yang benar, karena Allah sudah mengingatkan banyak orang yang berzikir hanya mendapatkan lelah dan capek. Tolong diberikan penjelasan. Terima kasih. Bisa azan, Pak, ya? Ya, Bisa azan, ya. Silakan yang mau azan. Apa aneh azan? Boleh, aneh azan juga boleh. Jangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
Tadi tentang zikir banyak-banyak Pak ya? Oh iya, iya. Nah ini adab kepada Nabi Pak ya. Nabi Muhammad yang berkubur di Madinah itu sama dengan nur Nabi Muhammad. Jangan seperti beberapa kelompok kebatinan yang mengatakan bukan Muhammad yang dikubur di Madinah itu. Wah, itu suul adab Pak. Kalau dia wali batal kewaliannya langsung. Ya, kalau dia wali batal langsung kewaliannya. Suul adab. Ya. Emang beda Nur Muhammad sama yang dikubur di Madinah itu? Ya sama. Dia juga. Ya. Yang lahir di Mekah itu dia juga. Apa dalilnya? Hadis Imam Darimi ketika Sayyidah Aminah melahirkan Nabi Muhammad, beliau mengatakan ra'aitu nuran. Aku melihat nur nembus sampai kepada kerajaan-kerajaan di Rum, di Persia. Hadis Darimi, hadisnya sahih. Versi saya sahih, tapi versi sebelah nggak sahih. Ya. Imam Darimi ini teman Imam Bukhari. Nur, jadi itulah puncak nur itu Nabi Muhammad SAW. Beliaulah nur yang Allah kemudian lahirkan dari rahim Sayyidah Aminah. Ya. Fisiknya disiapkan oleh Allah dari surga. Ya, maka setiap malam diberikan buah-buah surga oleh Sayyidina Jibril. Jadi dia juga Pak. Bedanya nur itu hakikatnya. Nabi Muhammad bin Abdullah itu adalah jisim zahirnya. Ya. Jadi hindari kalam-kalam itu Pak ya. Cukup malam ini kalam itu terkalamkan ya. Saya dulu waktu ngaji waktu kecil, ngaji ilmu-ilmu hakikat, itu beberapa yang ngaku ahli hakikat ngomong begitu. Dan itu batin saya nolak langsung. Ya, nur yang ada di kolbu kita nolak, nggak boleh ngomong itu suul adab. Suul adab, buruk adab kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Nih beliau ngomong, kuntu nabiyan. Aku sudah jadi nabi. Adam belum dicipta. Tuh berarti dia juga kan? Yang dulu pada masa azali Ahmad namanya, yang terlahir di masa 15 abad yang lalu Muhammad namanya. Nanti di akhir zaman Al-Mahdi, dia juga itu Pak, kan pewarisnya. Kan disebutkan Al-Mahdi minni, Mahdi itu dariku, itu maksudnya gitu. Min waladi Fatimah, dari keturunan Fatimah. Ya. Makanya saya sekarang kalau salawat sering saya tambahkan Al-Mahdi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wal mahdi khalifatihi wa sallim. Nah, itu yang isyarat yang saya dapat Pak. Itu kalau sering saya baca begitu. Ya. Moga-moga kita membersamai beliau. Ya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Yang kedua zikir tadi, zikir dengan angka, sehingga capek. Yang terbaik, zikir itu yang terbaik bukan angka atau tidak pakai angka. Zikir terbaik ketika yang berzikir kolbunya terhubung kepada yang diingat, yang disebut. Maka angka tidak penting. Mau 3, mau 300, mau 30.000, yang penting kolbunya terhubung. Kalau dengan 3 terhubung, 30.000 terhubung, banyakan mana Pak? Banyakan 30.000. Tapi kalau baca 1.000, pikiran kemana-mana. Tapi 10, malah connect, ya bagusan 10. Gitu ya. Jangan seperti yang diceritakan Nabi mengenai orang yang qiyamul lail. Laisa lahu min salatihi illa, ya, tidaklah dia mendapatkan salatnya kecuali capek. Orang puasa tidak mendapatkan kecuali al-ju' wal atas. Kecuali cuma rasa lapar dan haus. Nah, kita nggak mau ibadahnya ibadah zahir. Jadi Nabi ngomong begitu, tolong jangan beramal dengan amal fisik semata. Beramallah mulai masuk ke alam kolbu. Gitu maksudnya. Zikir itu kan tempatnya di kolbu Pak. Lisannya nerjemahin aja. Maka kalau capek lidah ini ngomong, kita harus mulai melatih kolbu. Karena si kolbu tidak akan pernah lelah menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kolbu itu bahasa Arab artinya elastis. Dia bisa digoyang kemana aja, kapan aja, itu kolbu. Bahkan kolbu itu dalam 1 detik bisa berlipat kekuatannya kalau dia dapat zikir yang sebenarnya. Ya. Inilah yang bikin saya berani sebenarnya. Anugerah-anugerah itu Pak.
Kalau nggak karena zikir-zikir yang diajarkan masyaikh kita itu, nggak ada keberanian saya. Jadi karena mereka membackup kita dengan zikir, kita diajarkan zikir, tapi backup paling penting mengingat yang dizikirkan. Itulah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ini kalau sudah kenal sama seseorang, ngobrol sama dia 2 jam juga rasanya baru 2 menit. Apalagi kalau orangnya cuantik, Pak, ya. Kalau bagi cewek ganteng, enak lagi diajak ngobrol 5 menit itu 5 jam. 5 jam ngobrol, tahu-tahu udah terbenam matahari. Ya udah malam deh gitu. Itu kita sama makhluk loh, Pak, ya. Kalau udah kenal sama makhluk 5 jam merasa 5 menit. Bagaimana antum kalau kenal Khalik? Saya nggak bisa bayangkan, Pak. Betapa indahnya hidup orang itu. Tapi bagi orang yang hidup di dunia, dia anggap gila. Ya. Dia anggap gila, padahal orang ini sedang mabuk dalam zikrullah. Kalau ngomong pasti waras dia. Itu yang terjadi di Habib Sekhan. Mereka kan nggak ngerti yang bilang Habib Sekhan gila. Habib Sekhan itu ini saksinya. Habib Razi namanya. Razi juga. Cuma ini Razi tambah Habib. Ya. Saya tanya, kan beliau lah yang antar kemana-mana. Bib, Wan Sekhan itu menurut antum gila apa enggak? Aneh mau nanya nih, beneran nih. Kata dia, siapa bilang gila? Wan Sekhan itu ngajarin aneh menilai orang pakai sir. Lah, mana ada orang gila? Ngajar pada nggak orang gila ngajar? Kecuali antum, orang stres. Ya, pengen jadi guru, nggak jadi, ngajar mulut tengah jalan ya. Ngajarin apa? Ngajarin murid-murid beliau yang khadam-khadam beliau ini memandang orang tidak dengan fisik, tapi dengan sir, dengan batin. Berarti kalau pakai sir yang dipandang kebaikannya, bukan keburukannya. Gitu. Itu Habib Razi itu, ya, yang suaranya bagus, ahli sholawat. Ya. Bukan 1-2 orang yang saya tanya, itu udah banyak. Dan saya juga ketemu beliau, ya. Normal, orang biasa, ya, cuma biasa ngelakon orang mabuk cinta. Ya. Baik, ada lagi. Nah, Bapak dulu ya. Nah, pakai mic, Pak, biar kedengeran sama yang lain. Pak Zul apa Pak Agus namanya nih? Pak Halo. Agus ya. Iya, langsung saja saya nanya. Baca surat 47 di ayat 4 akhir, di situ dikatakan bahwa Allah itu tidak akan bagi di jalan Allah. Kemudian saya lupa, ini saya baca aja. Allah itu memberi petunjuk kepada mereka dan memperbaikinya. Nah, saya memahaminya. Yang sebetulnya ini adalah terjadi pada mimpi saya ketika ketemu Buya. Saya terjaga, putus. Maka pada kesempatan ini saya Tabung. Ya. Baik. Kalau mimpi ketemu orang yang masih hidup, yang orangnya kita anggap baik, Bapak anggap saya, mungkin Bapak anggap saya baik, Pak. Alhamdulillah, saya ini banyak dosa, Pak. Ya. Nih, antum jangan menilai saya ini sempurna. Saya ini banyak dosa, dan saya tahu dosa saya sendiri. Ya. Tapi saya sadar saya punya dosa, maka saya minta ampun kepada Allah. Namun setiap kali minta ampun kepada Allah, itu nurnya nyebar-nyebar, Pak. Itu mungkin yang datang ke mimpi Bapak itu. Jadi kalau Bapak sudah tasdik kepada seseorang, sudah percaya dengan ilmu seseorang, sudah cinta, itu masuk ke alam bawah sadar, ketemu dalam mimpi. Dan itu benar. Yang masuk itu nurnya. Dan Bapak baru satu dari sekian orang, dan banyak sebenarnya, Pak, yang mengalami itu dengan guru-gurunya. Ya, saya mengalami dengan guru-guru saya. Guru saya yang hidup ataupun sudah meninggal. Saya mengalami itu. Itu nur mereka. Dan itu bukan setan. Ya. Cuma kalau ada kalam di situ tentang perintah zikir tertentu, jangan langsung diamalkan. Konfirmasi dulu sama yang masih hidup. Ya. Siapa tahu ntar pemahaman kita waktu kita mendengar tidak cocok dengan yang dikalamkannya. Kan banyak yang begitu. Ya. Sebagian ulama kita menganggap bahwa
tidak hanya nabi yang bisa yang tidak bisa diserupai oleh setan, wali juga. Cuma saya nggak sepakat. Wali juga bisa, Pak, diserupai oleh setan. Apalagi ulama, apalagi orang kayak saya nih, yang nggak jelas nih ya. Kira-kira begitu, Pak. Sering-sering baca doa, baca Fatihah, ya. Oh, kalau tidur itu pakai wudhu, ya. Dan Nabi mengatakan orang yang tidur dengan wudhu, ruhnya Allah terbangkan ke alam malakut. Maka Bapak ketemulah sama orang yang Bapak sukai, Bapak cintai di situ, di antara ulama ataupun wali. Itu sebenarnya rahasianya, ya. Hadisnya ada itu. Hadis Imam Ahmad, seingat saya. Jadi orang kalau tidurnya dalam keadaan suci, itu ruhnya nggak ada yang menghambat, dia lepas. Tapi kalau antum tidur dalam keadaan membawa dosa, belum tobat, bawa kesel, habis tengkar sama suami istri gitu ya, tidur, itu ruh terpenjara, nggak bisa ngapa-ngapain, Pak. Dia tersiksa itu. Makanya sebelum tidur lepaskan semua, biar ruh kita terbang. Disitulah kita bisa ketemu wali-wali Allah. Ya, syukur-syukur ketemu Nabi Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, yang baru, Pak. Ya, yang mana lagi? Ayat. Orang-orang yang berjuang fisabilillah tidaklah Allah sia-siakan. Maksudnya apa? Kalau orang yang tidak berjuang fisabilillah, itu Allah cuekin aja, Pak. Karena dia tidak pernah memperjuangkan Allah. Maka orang-orang yang diperhatikan oleh Allah di dunia dan di akhirat, di alam barzakh, itu hanya orang yang berkorban hartanya, jiwanya, waktunya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah cara cari perhatian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi caranya? Kalau Bapak bukan seorang syuhada, orang yang berjuang, senangilah kekasih-kekasih Allah. Pemimpin kekasih Allah siapa? Baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi karena beliau sudah wafat, cukup disolawatkan. Tapi pewarisnya kan belum wafat. Ya, kalau mereka hidupnya susah, Bapak bantulah. Mereka lagi berjuang bikin pesantren, bantu. Mereka senangnya apa? Senangin hatinya. Jika kolbu kekasih Allah itu senang sama kita, Allah lihat ada nama kita di kolbunya, Allah akan cinta kepada kita. Apa kata Allah? Oh, ini pembantumu ya, ansormu ya, hawariyunmu ya. Itulah kalam Sayyidina Isa ketika mengatakan, Man ansori ilallah. Siapakah yang membantuku kepada Allah? Lalu berkatalah para hawariyun, Ya Allah, kamilah. Wahai Sayyidina Isa, kamilah pembantu engkau. Kamilah hawari engkau. Hawari itu siap korban apa aja. Maka dari semua murid Nabi Isa, yang jadi murid terbaiknya cuma 11 orang. 12 satu khianat. Satunya Dajjal nyamar. Yudas Iskariot. Dan itu akan terjadi di setiap masa, Pak. Ada orang ngaji, ntar ada yang nyamar satu. Ada yang khianat satu. Begitulah terus. Semoga kita terjaga ya. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita termasuk yang sidik, yang sungguh-sungguh lahir batinnya sama. Ya. Kita udah ketemu beberapa anak-anak begitu ya. Jadi kita ngomongnya apa? Di luar ngomongnya apa? Tengkarlah dua zawiyah. Karena si bocah ini. Ntar dia ngomong lagi mau ngurusin siapa? Tengkar lagi tuh dah. Saya mikir ini anak benar-benar dipinjem sama Dajjal lidahnya ya. Bikin orang tengkar, bukan bikin ngademin. Perintah di Quran apa? Fa'aslihu baina akhawaikum. Kalau ada masalah, kamu islah. Cari yang sama, jangan bedain. Jangan bilang, Pak Kiai, kamu dibilangin begini sama Kiono. Itu yang ngomong tuh Pak, lugu, nggak sadar apa akibat yang ngomong. Ya. Jadi antum kalau bener nih berjuang fisabilillah, egonya dihabis-habisin. Egonya dihabis-habisin. Ya. Siapa tadi? Ya, fadhal. Ibu terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya Pak Ustadz mengenai Assalamualaikum tadi. Kalau kita Assalamualaikum dengan tembok itu kan tidak waras. Mengenai orang tua saya suka mengajarkan apabila masuk rumah itu mengajarkan Assalamualaikum. Itu Bagus. maksudnya bagaimana Ustadz? Iya, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Di dalam kitab Syifa Imam Qadhi Iyad itu disebutkan adab masuk rumah. Itu tentang kehidupan Nabi. Disarikan dari hadis-hadis Nabi.
jika engkau, kata Imam Qadiyat, dinukil dari kalam ulama, masuk ke rumah yang kosong, ruang yang kosong, bacalah assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Oleh guru saya ditambahkan, penghulu alam semesta kan Nabi Muhammad. Salam dulu ke Nabi Muhammad. Assalamualaikum ya ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Baru assalamu alaina. Kenapa? Karena di situ pasti ada jin. Mau saya kasih tahu Pak jin tinggal di mana? Jangan, ntar antum takut. Jangan ya. Ada tempat-tempatnya di sekitar rumah kita dan dia nggak ganggu kok. Ya. Cuma kalau antum ambil makanannya dicekek ntar malam. Ya, belakang Ibu. Paham ya? Oke, terakhir silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Siti Soleha. Mohon Buya penjelasannya mengenai zikir dan wirid, apa bedanya? Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sebenarnya pembahasan ini next tentang zikir dan wirid, tapi versi Wahabi ya. Nanti versi kita ya. Apa beda zikir dan wirid? Zikir itu artinya menyebut-nyebut, itu level 1. Yang kedua mengingat. Setiap kali kita menyebut nama Allah itu disebut zikrullah. Kalau kita mengingat kematian disebut zikrul maut. Jadi zikir ini tidak hanya zikrullah, ada zikrul maut. Zikrul maut ini akan membuat kita terkondisikan untuk zikrullah. Nah, ini hebatnya. Ya. Ada lagi zikir yang lain. Zikir muhasabah. Zikir muhasabah itu mengenang kesalahan kita dan merasakan kehinaan kita di hadapan Allah. Oh, nanti kita merasa hina terus Pak di hadapan Allah. Orang begini cepat dapat nikmat zikir. Jadi kenapa nih kita susah menikmati zikrullah? Satu aja sebabnya. Karena jarang muhasabah. Karena jarang muhasabah, masih merasa diri ini mulia. Masih merasa diri ini spesial. Masih merasa diri ini suci. Akhirnya mental lah itu zikrullah. Ya. Jadi berzikirlah dengan membawa rasa, ya Allah, aku ini hina. Terimalah zikirku. Gitu. Zikir ini kalau sudah diamalkan berturut-turut, rutin setiap hari, setiap pagi sore, setiap malam, maka dia berubah, naik pangkat, namanya wirid atau aurad, bukan aurat. Kalau aurat yang nggak boleh kelihatan, ini aurat pakai dal, jamak dari wirid. Wirid itu zikir yang sudah berbuah, sehingga kalau ditinggalkan kita merasa ada yang kekurangan. Nah, ini ciri-ciri antum sudah punya wirid. Udah punya wirid belum? Kalau nggak witir malam-malam kayaknya aneh gitu, berarti witirnya sudah jadi wirid. Kalau nggak baca kulhu habis sholat kayaknya aneh, berarti kulhunya sudah jadi wirid. Kalau nggak nelpon si doi, nggak ngecek gitu ya, kayaknya ada yang kurang hidup, berarti buka Instagram, Facebook, sama YouTube sudah menjadi wirid. Al-wirid al-yutubiyah. Torikotnya baru, mursyidnya banyak. Ya, waduh, gawat itu ya. Wirid itu adalah zikir yang sudah berbuah. Nah, buahnya itu namanya warid. Apa namanya? Warid. Maka ciri-ciri orang yang sudah dapat warid, dia istiqomah zikir. Itu. Kayak Imam Nawawi mengatakan tidak adalah warid, tidak adalah wirid kecuali karena warid sudah turun. Jadi duluan mana turun, warid atau wirid? Warid dulu. Allah kasih hadiah dulu. Apa hadiah terbesar kita? Bukan sakti, bukan tenang, bukan bercahaya. Hadiah terbesar, Allah mengizinkan lidah yang kotor ini menyebut namanya yang mulia. Itu wirid, warid yang terbesar. Allah itu namanya, kalau diturunkan ke gunung, hancur gunung. Sekarang antum baca, kok nggak hancur-hancur? Karena nggak kenal sama yang disebut. Coba kalau kenal, sebut namanya langsung gemetar kita. Ya. Karena kita nggak kenal. Maka disebut di Quran, manusia itu jahula. Sebenar-benar jahil. Ini nama agung, dia sebut-sebut, dia nggak bergetar juga. Ini belakangan ada berita ya. Media asing ngomentarin azan di negeri kita. Lah urusan apa ini?
Itu urusan kita. Dan emang khas negeri ini, apa aja diumumin lewat speaker. Itu di tetangga saya, Pak, tetangga komplek, orang arisan pakai mic. Stres juga kita dengarnya awal-awal pindah ya. Belum lagi yang solawatan, suaranya Masya Allah menyiksa. Suaranya nyiksa, tau nggak? Kalau di Turki, orang nggak diizinkan megang mic kecuali suaranya enak didengar. Nggak mesti bagus, enak. Oh, ntar pada mundur nih kayaknya nih. Diseleksi Pak, orang yang mau azan, yang membaca Quran, orang jadi diseleksi di sono. Kita kan main hantam-hantam aja ya. Nah, makanya saya sarankan biar orang-orang nggak tersiksa sama suara kita, ya suaranya yang bener dikit lah. Maka masjid-masjid yang sudah mencarikan muazin-muazin yang bersuara enak, ya barakallahu fikum ya. Tinggal muazinnya ikhlas apa enggak. Ikhlas itu bukan berarti nggak dapat honor. Ikhlas itu antum azan karena honor atau karena Allah, udah sederhana aja. Ya. Halo, saya udah 19.26. Ada lagi 4 menit. Saya rasa cukup ya. Habis ini kita masih mau lanjut di Darul Falah ya. Jadi aneh izin langsung. Habis sholat mohon nggak usah musafahah, aneh langsung jalan ya. Ya. Nanti nggak ikut doa sama antum. Ya, langsung jalan aja. Karena habis itu balik ke kajian hikam Bintaro. Jadi bentar-bentar aja. Demikian lebih kurang Bapak Saudara sahabat karena Allah, semoga kajian ini diridai Allah. Mohon maaf saya agak kurang fit. Tapi antum kayaknya fit semua ya. Kok nggak ada yang tidur gitu? Ya, sebulan sekali soalnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.